Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang pria tua yang miskin. Meski hidupnya sederhana, raja kerajaan itu merasa cemburu terhadapnya. Mari kita mulai cerita ini dari awal. Ada seorang pria tua yang tinggal di sebuah kerajaan yang indah. Dirinya dengan memotong kayu dari hutan dan menjualnya. Meskipun ia miskin, ia dikenal karena perilakunya yang unik dan terutama karena kuda putihnya yang sangat cantik. Kuda itu adalah satu-satunya di seluruh kerajaan. Bahkan raja pun tidak memiliki kuda seperti itu. Karena keunikan kuda tersebut, banyak orang, termasuk raja, merasa iri pada pria tua itu. Banyak orang kaya mencoba membeli kuda itu, dan raja sendiri menawarkan banyak koin emas. Tetapi pria tua itu tidak terpengaruh oleh semua tawaran itu. Ia selalu berkata, "Kuda ini bukan sekadar kuda. Ia adalah anggota keluargaku. Ini bukan harta yang bisa aku jual demi keuntungan. Aku tidak akan menjual anggota keluargaku." Suatu pagi, saat pria tua itu mencari kuda kesayangannya, ia menyadari bahwa kuda itu tidak ada di kandang. Ia mencari ke sana kemari dan bertanya kepada orang-orang, tetapi kuda itu tetap hilang. Berita tentang hilangnya kuda itu menyebar ke seluruh kerajaan. Banyak orang berkumpul dan mulai berkomentar. "Mungkin kita sudah tahu bahwa kuda ini akan dicuri," kata seorang pria. Pria tua ini sangat miskin dan lemah. Bagaimana ia bisa menjaga kuda yang begitu berharga? Seorang lain menambahkan dengan sinis, "Kau sudah menderita banyak. Apa yang lebih buruk dari ini? Jika kau menjual kuda itu kepada raja, kau bisa mendapatkan banyak uang dan hidup nyaman di usia tua." Pria tua itu tidak memberikan jawaban pada semua komentar itu. Ia hanya berkata, "Yang benar adalah kuda itu tidak ada di kandang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi." 1 bulan kemudian, suatu malam, kuda itu kembali. Ternyata, kuda itu tidak dicuri, melainkan melarikan diri ke hutan. Yang mengejutkan, kuda itu kembali dengan banyak kuda lain dari jenis yang sama. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan, dan orang-orang berkumpul lagi. "Kau benar, hilangnya kuda itu bukanlah nasib buruk, tetapi berkah. Sekarang kau bisa menjadi pedagang kuda," seru mereka. Pria tua itu tetap tenang dan berkata, "Benar, ada 12 kuda baru yang datang. Namun kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya." Putra pria tua itu mulai belajar cara menjinakkan kuda layar itu. Tetapi hanya dalam 3 hari, ia jatuh dari salah satu kuda dan kakinya patah. Sekali lagi, orang-orang berkumpul dan berkata, "Sungguh malang. Keberuntungan 12 kuda itu kini menjadi kutukan. Sekarang, bagaimana ia akan menikah?" Namun pria tua itu tidak terpengaruh oleh ucapan orang-orang. Ia menjawab, "Memang benar, anakku mengalami patah kaki. Dan memang benar, aku harus membantunya di UC. Namun, kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya." Beberapa waktu kemudian, musuh raja menyerang kerajaan dengan pasukan besar. Karena serangan yang tiba-tiba, pasukan raja menjadi lemah. Semua pemuda di kerajaan dipaksa untuk bergabung dengan tentara. Tetapi putra pria tua itu selamat karena ia pincang. Orang-orang datang ke rumah pria tua itu dengan air mata. "Kau benar, patah kakinya adalah berkah karena ia tidak harus pergi. Namun, kami sangat khawatir tentang anak-anak kami yang pergi. Kami tidak tahu kapan mereka akan kembali." Mereka berkata, "Kami tahu bahwa kau selalu tenang dalam suka dan duka. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Pria tua itu menjawab, "Pertama-tama, pahami kebenaran. Kebenarannya adalah anak-anakmu pergi untuk melayani negara. Mungkin itu bukan kehendakmu, tetapi mereka pergi juga. Apakah ini nasib buruk atau berkah? Tidak ada yang tahu." Ia melanjutkan, "Selama kau terus menyebut hal-hal sebagai baik atau buruk, kau akan terus merasa tertekan. Kenapa kau peduli dengan nasib? Jika kau harus peduli, maka perhatikanlah perbuatanmu, perhatikan pikiranmu, dan hiduplah dengan bahagia. Keuntungan dan kerugian hanyalah bagian kecil dari kehidupan. Kau tidak bisa memahami seluruh buku hanya dengan membaca satu kalimat. Begitu pula, bagaimana kau bisa memutuskan apakah hidup itu baik atau buruk hanya berdasarkan satu kejadian? Apa yang di luar kendali kita? Kita tidak perlu berkomentar. Kita seringkali membuat keputusan yang tidak berarti
dan merasa tertekan. Hiduplah di momen ini, nikmati kehidupan, dan teruslah bekerja. Jangan biarkan komentar orang lain mempengaruhi hidupmu, baik itu baik atau buruk. Jika kau memperhatikan orang lain, pikiranmu akan menjadi gelisah. Jadi, fokuslah pada pekerjaan penting dalam hidupmu yang akan selalu memberimu kebahagiaan batin. Sweet. Ini mengajarkan kita bahwa pandangan kita terhadap kehidupan sangat bergantung pada cara kita merespons peristiwa dan situasi. Kebahagiaan sejati terletak pada tindakan dan pikiran.